Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai TIU ya untuk CPNS tahun 2021. Nah, ini banyak yang bercerita kalau banyak soal permutasi yang muncul. Ya, ini kasusnya duduk sejajar, ada duduk melingkar, terus ada beberapa kasus yang dia duduk berdampingan atau mungkin berkelompok juga ya, cowok cewek gitu. Nah, ini saya nggak nge-share FR ya, jadi ini hanya sekedar contoh ya, contoh dari ceritanya teman-teman, contoh soal dari ceritanya teman-teman. Jadi ini bukan, kalau saya nge-share soalnya yang pasti kan jelas nggak mungkin. Toh FR paling isinya permutasi duduk ini ya. Ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes CPNS di tahun 2021 ya. Oke, seperti biasa yuk teman-teman, bismillah, sambil dibismillahi dituliskan targetnya berapa, 550, 520, 545 ya, sambil diamini. Tapi sekali lagi, target yang besar juga harus dibarengi dengan standar proses yang gede juga ya. Jangan cuma tulisan tapi teman-teman standarnya biasa-biasa aja, jangan ya. Oke, lanjut kita ke soal yang pertama. Ini yang simpel-simpel, nanti baru yang hostnya kayak gimana gitu ya. Jadi perlu ketahui teman-teman bahwa permutasi itu ada beberapa macam. Di video kali ini kita akan bahas dua macam. Ya, yang pertama adalah permutasi sejajar. Nah, permutasi sejajar ini rumusnya adalah P sama dengan N faktorial. Buat teman-teman yang lupa apa itu faktorial, faktorial adalah perkalian menurun. Ya, pentung ini adalah faktorial atau perkalian menurun, di mana misalnya 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, kalau permutasi siklis, permutasi sejajar ya kayak gini ya, duduknya sejajar gitu. Nah, atau permutasi siklis. Siklis. Nah, permutasi siklis ini yang kasusnya nanti duduknya melingkar. Nah, rumusnya sedikit berbeda, sedikit saja. Rumusnya adalah N-1 faktorial. Ya, kita ngomongin dua ini. Nanti selanjutnya ada permutasi dengan unsur beda, permutasi dengan unsur sama, gitu-gitu. Cuman di sini kita akan fokus di dua ini. Ya. Nah, di soal pertama ini 5 orang duduk berjajar. Nah, 5 orang duduk berjajar berarti kita pakai permutasi sejajar. Biasanya bisa antrian, bisa duduk sejajar, atau milih pintu sejajar, gitu-gitu. Tergantung, pasti nanti akan disebutkan di soal. Kalau sejajar atau lurus, ya kita pakai sejajar. Kalau melingkar, atau bundar, atau pokoknya disebutkan kalau dia melingkar lah. Ya, atau mungkin dengan kata-kata lain yang mengindikasikan bahwa bentuknya adalah lingkaran, itu kita pakai yang siklis. Nah, ini tinggal dihitung aja 5 orang duduk melingkar. Ya, susunan duduk yang berbeda dari 5 orang tersebut gimana? Ya tinggal P sama dengan 5 faktorial. Sama dengan berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kan ini masih gampang ya. Ini 2 seri 2 4, 3 kali 5 berarti 1 20. Aman ya, gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, kita dari pelan-pelan dulu belajarnya. Lanjut. Nah, ini sekarang rapat dihadiri 5 orang peserta, ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, anggota 2, mengelilingi meja bundar. Wah, ini berarti bundar nih. Ada berapa? Ada 5 orang. Nah, ada 5 orang. Nah, berapa susunannya? Karena ini ada permutasi siklis, berarti kita tinggal ngitung P sama dengan N-1 faktorial. N-nya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24. Nah, gitu ya. Jawabannya C. Nah, selanjutnya soalnya ini akan ada pengembangan. Ya, pengembangan yang pertama adalah ada yang duduk berdampingan. Oke. Nih ada contoh soalnya, misalkan ada Andi, Budi, Citra, Doni, Eka. Berapa orang nih? Ada 5 orang. Di sini juga disebutkan 5 orang.
Ya, duduknya sejajar. Tetapi ada syarat. Syaratnya apa? Doni dan Eka ini harus berdampingan. Ya, Doni dan Eka harus berdampingan. Karena misalkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau awal tadi kita menghitung ini sebagai 5 objek. Nah, sekarang ada yang sedikit berbeda. Di mana misalkan ini Doni dan Eka, ini dianggap sebagai satu objek karena dia harus duduknya berdampingan. Dihitung sebagai satu objek. Sehingga di sini kan tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, ini duduknya berjajar, berarti 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? 12 kali 2, 24. Tetapi nggak berhenti sampai di sini, jangan sampai 24 terus dipilih gitu, ketemu nggak. Kenapa? Karena antara Doni dan Eka mereka bisa tukar-tukaran tempat. Ya, berarti kita fokusnya ke dua ini. Berapa banyak susunan yang bisa dibentuk dari dua orang yang duduk sejajar, yaitu 2 faktorial. Sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, 24 ini harus dikalikan dengan 2 ini. Hasilnya berapa? 48. Tuh kan, bisa jadi, kenapa kok gitu? Karena Doni Eka bisa, Eka Doni juga bisa. Gitu ya. Kalau yang berjajar harus 3 orang gimana? Ya 3 faktorial. Ya. Lanjut soal berikutnya, ini sejajar. Harus berdekatan, tetapi siklis. Nah, sekarang siklis. Ya, 5 orang. Nah, tetapi ada wakil dan ketua, dia harus duduk berdampingan. Sama kayak tadi konsepnya, misalkan ini ketua dan wakil, dia dihitung sebagai satu objek. Nah, berarti ini 2, 3, 4. Ya, permutasi kalau siklis, n-1 faktorial sama dengan 4-1 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Tetapi sampai di sini belum cukup. Sekali lagi di sini ada 2 orang, berarti gimana? 2 faktorial sama dengan 2. Nah, ini harus dikalikan sama dengan 12. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang nih, ya, dikembangin lagi ini level berikutnya. 6 orang terdiri atas 4 laki-laki, 2 perempuan duduk melingkar untuk berdiskusi. Ditanyakan, ya, kalau mereka berkelompok ini berapa, kan gitu. Nah, ada 6 orang, ya, 6 orang. Berarti kita melingkar, ada berapa? Ada 6 orang. Nah, ini ternyata yang 4 laki-laki, misalkan ini laki-laki, 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 ini perempuan, ini perempuan. Nah, berarti kita bisa kelompokkan. Ya. Yang laki-laki ini sendiri, ya, yang perempuan ini satu kelompok tersendiri. Nah, ada berapa cara posisi duduknya? Berarti laki-laki ini kan sudah nggak melingkar lagi, orientasinya ini dia sejajar. Ada berapa orang? Ada 4, berarti ya 4 faktorial. Sama dengan berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? 24. Yang perempuan ini berapa? 2 orang kan? 2 faktorial. Sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Ini tinggal dikalikan, 24 kali 2 sama dengan 48. Nah, itu doang kok konsepnya. Ya, nggak ada yang susah juga, nggak ada yang ribet. Gampang. Lanjut, soal berikutnya. Nah, nih. Sekarang acara meeting, ini tingkat selanjutnya. Dihadiri 5 laki-laki, 2 perempuan. Nah, mereka duduk di kursi sejajar. Jika diketahui P banyaknya posisi duduk jika pria selalu di pinggir, terus kini 3600 hubungannya gimana gitu kan. Kita fokusnya ke sini. Nah, banyaknya posisi duduk jika pria selalu di pinggir. Nah, ini kita penyelesaiannya bisa pakai cara filling slot, teman-teman. Ya, mungkin suatu saat lah ada bahasan tersendiri tentang filling slot. Filling slot ini kita bisa menyiapkan, misalkan kursinya ada 7 ya. Karena 5 laki-laki 2 perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
Syaratnya adalah laki-laki harus di pinggir. Ada berapa orang laki-laki? Yang pertama adalah 5 orang. Berarti yang bisa diduduk di kursi pertama ini, kursi A aja lah, A ini, ada berapa kira-kira yang memungkinkan? Ada 5, karena harus laki-laki. Ini misalkan B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, karena di pinggir, laki-laki di sini lagi kan? Nah, karena yang satu sudah akan memilih di kursi A, berarti yang memilih di kursi G atau bisa duduk di kursi G, ada berapa orang? Ada 4 orang. Ya, karena ini laki-laki nih, laki-laki, ini laki-laki pasti di sini. Nah, berikutnya yang di tengah ini kan bebas ya, di tengah ini bebas. Nah, kalau yang di tengah ini bebas, ya, bebas. Ya kita lihat orang sisanya berapa. 5 laki-laki, 2 perempuan kan 7 orang. Nah yang 2 sudah ditaruh di pinggir. Berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 5 orang. Nah tinggal 5 orang. Kalau kita ngomongin 5 untuk duduk sejajar kan 5 faktorial ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau misalkan berapa orang yang bisa duduk di sini? Ada 5 orang. Ini 4 orang, 3 orang, 2 orang, 1 orang gitu. Nah ini tinggal dihitung aja, dikalikan. 5 kali 5 ini 25, kali 4 100, ini 100. Kita simpan 3 kali 2 kali 1 kali 4 berarti kan 24. Ini kalau kita kalikan ketemunya adalah 2400. 2400 hubungannya dengan 3600. Kecilan mana? Oh kecilan P, ya, kecilan yang P, berarti jawabannya adalah A gitu. Gampang ya. Itu teman-teman, ini ada beberapa bentuk soal duduk yang diselesaikan dengan permutasi, yang beberapa cerita kalau dapat juga soal-soal seperti ini. Ya, semoga saja ini bisa lebih lebih mencerahkan teman-teman yang mungkin belum begitu paham dengan tipe soal yang seperti ini. Ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Yang mau follow IG di sini ada Dosen Deso ini, insya Allah setiap hari di sini saya share soal. Kalau di YouTube ini kadang share soal, kadang enggak. Ya, kalau di IG ini setiap hari. Dosen Deso. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.